Bapak Ibu sekalian, ya, dalam banyak kesempatan saya suka bilang, selalu bilang saya lebih tertarik dengan growth stock ketimbang saham Magnificent Seven. Saya lebih suka saham-saham kecil yang punya potensi menjadi besar daripada saham dari perusahaan yang sejak awal sudah besar. Jadi saya suka saham second liner dibanding blue chip gitu ya. Nah, dan itu artinya adalah startup teknologi. Nah, sorry tuh saya kalau di Indonesia startup teknologi itu dulunya rugi sampai sekarang masih rugi. Goto, Bukalapak, rugi terus, nggak tahu kenapa. Tapi kalau di Amerika rugi setahun, 2 tahun, paling lama 5 tahun, tapi habis itu untung. Itu perusahaan-perusahaan di sana itu. Nah, kita masuk ketika sudah untung ini gitu, meskipun untungnya kecil ya. Salah satunya adalah IREN ya. IREN Limited ya. Dulunya sih namanya Iris Teknologi tapi disingkat menjadi IREN Limited. Nah, IREN ini dia adalah perusahaan. Jadi cara kerjanya begini. Dia itu beli GPU, Graphic Processing Unit ya. Itu kayak komponen komputer yang gede banget gitu ya. Sebenarnya ada GPU yang kecil di laptop Anda itu di komputer Anda itu ada GPU juga, ada CPU, ada GPU gitu kan. Nah, tapi untuk mengerjakan komputasi yang sangat tinggi ya untuk terkait cryptocurrency, terkait AI, maka dibutuhkan GPU yang ukurannya itu satu unitnya itu segede lemari gitu, gede banget gitu. Kalau Anda di rumah, di kamar tidur punya lemari baju, nah kurang lebih segede itu gitu, satu unit GPU. Nah, GPU ini, satu GPU itu bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan komputer ya, untuk main game dan seterusnya. Tapi kalau misalnya pengen bikin aplikasi, pengen bikin AI, ya itu yang ChatGPT itu tadi, ya Meta, Google Gemini, ya, Twitter Grok dan seterusnya AI, maka dibutuhkan banyak unit CPU yang disatukan dalam satu server bekerja bareng-bareng. Semakin banyak unit GPU-nya, semakin cerdas dalam tanda kutip teknologi artificial intelligence yang dihasilkan. Problemnya, harga GPU ini mahal, Bapak Ibu sekalian. Satu unitnya $30.000. Sedangkan untuk membuat aplikasi AI itu butuh sampai ratusan unit GPU yang disatukan dalam satu bangunan, dalam satu gedung. Yang disebut dengan data center ya. Jadi kayak gudang, bangunan gudang gitu, isinya GPU disatu-satukan semua gitu ya. Itu disebutnya data center. Nah, satu unitnya aja 30.000. Gimana kalau misalnya harus beli 100 unit? Berarti kan $3 juta. Kebanyakan perusahaan teknologi akhirnya lebih memilih untuk menyewa data center atau GPU ini daripada membeli. Maka muncullah perusahaan-perusahaan penyewaan data center. Salah satunya IREN Limited ini. Kalau di Indonesia mungkin analoginya seperti ini loh. Di Indonesia itu kan ada perusahaan penyewaan menara telekomunikasi, betul nggak? Kayak Tower Bersama Infrastruktur, Tebing, ya. Dia itu punya menara telekomunikasi lalu disewakan ke Telkomsel, Indosat, Excel, ya. Jadi perusahaan telekomunikasi itu daripada bikin tower sendiri, mendingan nyewa aja, lebih murah begitu, gitu kan. Nah, di data center ini juga sama. Nah, bedanya, ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan data center seperti IREN, penyewaan data center seperti IREN itu ada banyak. Dan IREN ini sebenarnya termasuk kecil, tapi apa? Dia itu punya satu kelebihan, yaitu dia menggunakan energi terbarukan. Data center ini, Bapak Ibu, bayangkanlah komputer aja nih yang kecil ya, laptop, kita punya laptop ada GPU-nya satu kecil di dalamnya, itu kan harus dihubungkan ke listrik, makan energi listrik. Nah, kebayang nggak komputer segede gaban, yang satu unitnya aja segede ukuran lemari, tapi ini ada ratusan. Berapa energi listrik yang dibutuhkan? Banyak banget gitu. Nah, kebanyakan perusahaan data center di seluruh dunia itu masih pakai energi listrik dari pembangkit listrik, batu bara, ya, minyak,
intinya energi yang masih kotor dalam tanda kutip, masih mencemari lingkungan. Nah, Iren ini dia menggunakan energi listriknya, dia beli dari pembangkit listrik, tenaga air, tenaga surya, dan juga tenaga angin dari renewable energy, dari energi baru dan terbarukan EBT. Di Amerika Serikat, di Indonesia, energi terbarukan itu baru berkembang. Sebagian besar pembangkit listrik di sini masih pakai batu bara di negara berkembang seperti Indonesia. Tapi kalau di negara maju seperti Kanada dan juga Amerika Serikat, energi terbarukan itu sudah lebih banyak digunakan dan biaya produksi listriknya sudah lebih murah. Jadi gini loh konsep energi terbarukan itu. Misalnya energi pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu kan berarti perusahaan pembangkit listrik harus beli panel surya dalam jumlah banyak, lalu digelar di lahan yang terbuka luas sekali, dan panel surya itu harganya mahal banget, Bapak Ibu sekalian. Dan tanah yang dibutuhkan juga sangat luas, otomatis ya lahan yang untuk akuisisi lahannya juga perusahaan harus keluar duit banyak. Tapi begitu udah jadi nih pembangkitnya gitu, ya sudah, energi matahari itu kan gratis. Tinggal tunggu siang hari dapat listriknya gitu loh. Beda sama batu bara. Batu bara itu relatif murah untuk setting pembangkit listriknya, untuk bikin turbin segala macam gitu kan. Tapi begitu dia udah jadi ya perusahaan harus beli batu bara secara terus-menerus. Jadi energi renewable ini, energi terbarukan ini, investasi awalnya mahal, tapi kalau udah jadi kesananya murah. Batu bara sebaliknya, investasi awalnya murah, tapi kalau udah jadi ya harus bayar terus untuk beli batu bara. Di Amerika, perusahaan berani keluar biaya mahal untuk beli panel surya dan lain-lain, sehingga energi terbarukan di sana sudah lebih berkembang. Alhasil, harga listrik dari energi terbarukan itu lebih murah, dan alhasil Iren Limited ini bisa menyewakan data centernya pada harga yang lebih murah. Tapi perusahaan tetap dapat untung gede. Itu kata kuncinya. Jadi meskipun dia kecil, tapi keunggulannya dia adalah di situ. Dan yang kedua, karena dia masih kecil, ya, maka prospek pertumbuhannya masih sangat terbuka lebar. Perusahaan masih terus membangun data center baru, ya, di lokasi yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga terbarukan, ya. Dan kalau itu semuanya sudah beroperasi, maka pendapatannya yang memang sudah naik sangat tinggi, ya, dari 8 juta dolar di tahun 2021 sekarang menjadi sekitar 300 juta dolar di tahun 2025 ini, diperkirakan akan naik lagi menjadi 800 juta dolar pada tahun 2026. Bukan 5 tahun, bukan 3 tahun, tapi tahun depan, cuma setahun aja. Dan kalau pendapatannya memang naik setinggi itu, laba bersihnya pun akan naik. Dan kalau itu terjadi, sahamnya ya, yang hari ini masih di 14 dolar, udah naik tinggi juga sih sebenarnya, karena waktu itu dia cuma 5 dolar ya, udah naik 3 kali lipat. Tapi kalau prospeknya itu terrealisasi, maka Iren ini bisa naik mungkin 20, 30, atau bahkan 50 dolar. 10 bagger ya, 10 kali lipat dari harga terendahnya kemarin di 5 dolar. Jadi ini adalah saham yang kalau dia besok-besok turun, ya kita akan masuk lagi. Sebenarnya ya sekarang dia lagi naik tinggi karena SPX lagi naik juga, bukan karena prospek dan lain-lain yang tadi saya sebutkan. Artinya kalau SPX besok-besok turun, Iren ini bisa turun juga gitu ya. Dia bisa turun sampai mungkin berapa? 10 dolar atau bahkan 8 dolar. Tapi jika itu terjadi, ya kita akan masuk lagi gitu.